saat ini sudah begitu care ya, perhatian, mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi anak-anak kita yang ada di Kota Depok. Ini dibuktikan dengan mereka mulai peduli untuk melaporkan ketika ada hal-hal yang mereka anggap sebagai sesuatu yang membahayakan untuk anak-anaknya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok diantaranya adalah berdasarkan begitu banyak kasus-kasus yang terjadi juga, dan juga kemudian kami juga mengikuti arahan dari pimpinan tentunya. Jadi terhadap kasus-kasus anak yang sudah terjadi, misalnya bullying yang sudah terjadi, kasus kekerasan yang sudah terjadi, maka kami melakukan pendampingan khusus kepada para korban. Nah, bagi para pelaku anak-anak, ini juga kita lakukan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan secara psikologis, karena kami memiliki para psikolog profesional, baik itu psikolog anak maupun psikolog perempuan, sehingga kami melakukan pendampingan. Nah, misalnya kegiatan tawuran ya Mas ya, misalnya kegiatan tawuran yang terjadi. Nah, kami atau bullying yang terjadi di sekolah. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan pendampingan terhadap para korban. Lalu jika pelakunya anak-anak, kita lakukan pendampingan juga. Kemudian kita melakukan pendampingan terhadap para orang tuanya, karena tentunya kondisi ini itu pasti ada sebab dan akibat atau ada pengaruh keluarga di situ, sehingga orang tua juga menjadi hal yang perhatian kita untuk kita dampingi. Setelah itu kita datang ke sekolahnya, kita lakukan juga edukasi terhadap teman-teman dan gurunya. Sebenarnya berbagai macam bentuk pendampingan itu diantaranya adalah untuk menyelamatkan anak-anak ini, baik korban dan pelaku, karena mereka kita harapkan masih memiliki masa depan. Dan kenapa sekolah harus didampingi? Supaya nanti teman-temannya tidak melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, bagaimana nanti agar sekolah tetap menerima anak ini dengan baik gitu. Jadi para korban ini kita pastikan dalam pendampingan kita, dan sekolah masih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak dan korban itu mengikuti pendidikan, sehingga kemudian pendampingan kita secara menyeluruh, jadi sehingga masa depan anak-anak ini masih bisa kita dampingi. Itu untuk penanganannya seperti itu. Bu, kalau penyebab utama Bu ya, kenapa terjadi kekerasan pada anak, bahkan akhir-akhir ini ada kekerasan seksual pada anak juga Bu ya, itu faktor utamanya itu apa sih Bu? Kalau kita melihat ya Mas, melihat dari kasus-kasus yang terjadi nih, yang sudah dilaporkan di unit perlindungan perempuan anak yang ada di kami, UPTD PPA yang ada di bawah kami, itu ternyata sebagian dari para pelaku kekerasan itu adalah korban di masa lalunya. Jadi mereka tuh pernah mengalami kekerasan, sehingga kemudian mereka melakukan hal yang sama, melakukan kekerasan kembali. Contohnya misalnya seorang anak yang dulu pernah mengalami kekerasan di keluarganya, ketika dia dewasa maka dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya, seperti itu. Jadi anak-anak yang dulunya mengalami kekerasan itu merasa bahwa ternyata